صلي عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bihi bid-darain amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Taysirul Khalaq. Kemarin kita sudah membahas tentang adab kepada tetangga, kepada sanak kerabat. Sekarang kita membahas tentang adabul mu'asyarah. Adabul mu'asyarati, dalam kitab ini dijelaskan bagaimana adab kita dalam bergaul, dalam melakukan melakukan persahabatan atau pergaulan atau kekoncoan dan sebagainya. Jadi ini juga diatur bagaimana cara kita bersahabat dengan teman-teman, berhubungan baik dengan teman-teman kita. Ini juga penting, ada adabnya sendiri. Adabuha yaitu adabnya, adab tentang pergaulan, tentang persahabatan, kathiratun, itu sangat banyak. Minha diantaranya adab kita gimana? Talaqatul wajhi yaitu menyenangkan al-wajhi, wajah kita. Maksudnya gimana? Talaqatul wajhi itu ketika kita bertemu dengan teman kita, bertemu dengan kerabat kita, harus talaqatul wajhi, wajah kita itu selalu menyenangkan, senyum, sumen, ya. Jadi nyopo, ya. Gak merengut, ya. Pemane ngedokno alis, ya. Gak boleh. Jadi wajah kita ketika bertemu dengan teman kita ya harus selalu menyenangkan, ya. Jangan sampai ketika kita bertemu teman malah merengut, ya. Pemane mangkel sama temannya, gak boleh. Jadi harus ada talaqatul wajhi, wajah yang menyenangkan. Nanti dengan kehadiran kita itu bisa menyenangkan orang. Apalagi dengan senyuman kita. Katanya senyum itu ibadah, ya. Maka ketika ketemu orang ya senyum. Ya itu juga penting. Walinul janibi, dan adab selanjutnya ketika dalam pergaulan walinul janibi yaitu lan adab asor, ya. Jadi harus sopan santun, adab asor, harus ada unggah-ungguh kata orang Jawa itu. Jadi bagaimana sikap kita terhadap teman kita, ya, sekalipun lebih tua dari kita, tapi ketika itu entah itu teman, ya, entah itu dalam satu majelis seperti ini harus tetap adab asor, nggak boleh, ya, apalagi mentengkelek, ya, atau menyombongkan diri, ya, nggak boleh. Tetap
harus Anda pasor. Setinggi-tingginya apapun kita di antara teman kita harus rendah hati, rendah diri, itu penting ya. Kadang orang itu kalau sudah merasa satu langkah lebih tinggi dibanding dengan yang lain, itu muncul ya, sifat dalam hatinya itu muncul aku iki. Nah, seperti itu. Jangan sampai punya sikap seperti itu. Bisa jadi dia itu lebih baik daripada diri kita. Wallahu a'lam. Indallah, menggui Allah ya. Kalau di hadapan manusia derajat kita memang lebih tinggi, tapi nggak tahu indallah, di hadapan Allah mungkin teman kita itu yang lebih baik daripada kita. Maka sejelek-jeleknya ya, sedikit-dikitnya amalan kita ketika bertemu orang ya, harus rendah diri, harus rendah hati. Penting itu ya. Jangan sampai kita punya sikap sombong, tak boleh. Wal isgharu, nah dalam pertemanan juga apa? Wal isgharu ila hadithil ashir. Wal isgharu, dan apa istilahnya ini? Mendengarkan ucapan orang lain ya. Jadi istilahnya mau mendengarkan ucapan teman-teman kita, ucapan sahabat-sahabat kita. Jadi ketika ada teman yang ngobrol ya, nah itu kita dengarkan ya. Nah, kalau sekarang kita lihat ya, ada teman ngobrol, ngajak diskusi atau apa, tinggal HP ya. Nah ini budaya ya. Nah, yang mana setan gepeng ini menjadi istilahnya, terkadang orang jauh lebih sosialnya kurang ya. Jadi, ketika dengan ngobrol itu yang mungkin bisa membuat kita jauh lebih rileks, pikiran lebih plong karena mau curhat. Jadi istilahnya ini juga kita harus mendengarkan apa yang diucapkan teman kita. Jangan sampai kita males omongan paling ketebrus seperti itu. Yang boleh-boleh saja, tapi asalkan apa yang diucapkan teman kita itu baik ya. Kenapa tidak ya, ketika teman kita ngasih goncangan, ngasih peringatan bagi kita, ngasih pangiling, kenapa kita tidak mau melakukan? Jadi harus isgharu ila hadithil ashir ya, kita harus mendengarkan apa yang telah diucapkan orang lain. Wal waqalu bila kibrin, dan tidak selanjutnya sikap kita terhadap teman ketika persahabatan itu. Wal waqaru bila kibrin, itu tidak angkuh ya. Kita tidak boleh ya angkuh terhadap teman. Misalkan salah satu di antara teman kita punya usulan seperti ini ya, maka kita harus menerima. Bagaimana cara kita mencari solusi yang baik, mencari maslahat yang baik. Jika usulan kita tidak diterima karena kondisi ataupun maslahatnya kurang di antara teman-teman kita, maka kita tidak boleh angkuh ya. Tidak boleh punya sifat angkuh terhadap teman-teman kita. Wasukutu, dan sikap kita selanjutnya itu harus di antara teman kita itu harus diam. Indal hazli, apabila teman kita sedang bergurau. Nah ini maksudnya diam itu dalam artian ya gak meneng tok ya. Mesti sampean ketika dibully meneng, tambah dibully tambah meneng, bukan seperti itu. Bukan diam itu dalam artian kita tidak mau istilahnya kita tidak mau ngobrol teman-teman, bukan, tapi kita membatasi ya, bagaimana menjaga diri kita, menjaga lisan kita, jangan sampai ketika bergurau itu kita bisa menyakiti hati teman kita.
ya salah satunya bully itu ya. Awakmu kurung, dukur, kayak kotek, seperti itu. Kadang orang juga apa istilahnya mangkel ya. Awakmu kok lowomu terus ya. Ini Idul Adha di korban. Kadang ada orang yang mangkel seperti itu. Maksudnya sukut ini, diam ini dalam artian menjaga jangan sampai ya, ketika kita sedang bergurau, sedang bercanda itu menyinggung apa yang menjadi apa istilahnya menjadi privasi orang. Apalagi kekurangan teman kita omongkan, kita jadikan bahan gurauan, nggak boleh. Ya, dengan sikap-sikap sekecil itu terkadang membuat orang sakit hati ya. Jadi nggak boleh sesama teman, boleh saja kita bergurau tapi jangan sampai menyakiti hati apa teman kita. Artinya sukut itu menjaga ya. Menjaga jangan sampai melukai hati teman-teman. Wasufu 'aniz zalal, wasufu dan memaafkan nyepuro, aniz zalali ketika teman kita itu luput atau hilaf melakukan kesalahan. Jadi orang yang mudah memaafkan, hatinya lapang, itu jauh lebih tenang pikirannya. Ketika ada teman kita melakukan kesalahan, misalkan mencano piring dan apa menghilangkan barang dari kita, kita harus memaafkan. Artinya mudah memaafkan kesalahan dari teman ketika teman kita salah, ketika punya hilaf. Nggak boleh sampai inting-inting, wah kamu biar gini-gini, nah seperti itu nggak boleh. Jadi adab kita terhadap teman itu juga kita harus apa? Mudah memaafkan. Karena ketika orang memaafkan ya gampang nyepuro itu istilahnya di dalam hatinya itu ada ketentraman. Ya, tidak peduli ke sana ke sini sama orang kan nggak ada musuhan. Jadi tenang-tenang saja sama apa istilahnya teman A juga enak ya, sama teman B juga ya, karena punya jiwa apa saling memaafkan. Wal muwasatu dan apa sikap santun ya. Watarkul iftikhari dan meninggalkan apa al iftikhari itu sikap membanggakan diri ya. Al-iftikhari yaitu membanggakan diri bil jahi dengan pangkat, wal ghina dan dengan apa istilahnya kekuasaan atau dengan kehartaan atau dengan sugihnya, dengan kekayaannya. Jadi nggak boleh dengan teman kita membanggakan diri, baik itu dengan jabatan ya, baik itu dengan kekayaan kita atau kekuasaan kita. Nggak boleh. Misalkan ada reuni atau apa, kita juga nggak boleh membanggakan diri. Aku saya kilo tadi gini, nggak boleh ya. Biarkan apa keadaan yang menjawab, nggak usah disombongkan, apalagi harus dipamer-pamerkan. Malah kita harus menutupi ya, nggak boleh sampai punya sikap sombong ya, terhadap apa yang telah kita punyai. Fa inna dzalika sungguhnya ya, apa sesungguhnya dzalika mujibu semuanya itu mujibu lisukuti yaitu menjadikan lisukuti min a'yunin nas, menjadikan
apa? Ketika punya sikap membanggakan diri, mempunyai sikap istilahnya angkuh, ya, mempunyai sikap tidak mau apa istilahnya memaafkan teman. Nah, ini menjadikan apa di sini? Menjadikan disukuti min a'yunin nas, menjadikan harga diri itu, ya, harga diri seseorang itu turun, ya, dalam pandangan manusia. Ya, sikap membanggakan diri tadi itu, ya, menjadikan dia itu turun, ya, dalam pandangan manusia. Ya, bukan berarti ketika sampai menyombongkan, ya, menyombongkan terus sampai merasa bangga, nah, bukan, tapi justru di dalam itu harga diri dengan turun. Biarkan keadaannya menjawab, gak usah sampai kesana sini mengomongkan, ya, kesuksesan sampean. Boleh ketika itu menjadi apa istilahnya cerminan, menjadi apa ya istilahnya bahan untuk memotivasi orang, boleh. Tapi ketika ada sikap membanggakan diri itu yang nggak boleh. Kalau buat pelajaran atau pengalaman, oh saya dulu begini, saya dulu punya usaha begini, mungkin sampai bisa mencoba begini. Nah itu jauh lebih bagus, ya. Bukan membanggakan diri itu aku belum gini. Nah bukan seperti itu. Wa minha kitmanus sirri, wa minha, dan diantaranya kitmanus sirri. Nah ini kitmanus sirri, yaitu menyimpan rahasia, ya, menyimpan rahasia. Li'annahu, karena sesungguhnya, ya, lagi matan, ya, karena sesungguhnya lagi mata liman layak tumul asrodi, ya, karena sesungguhnya lagi matan tidak ada nilai, ya, liman layak tumul asrod, bagi orang yang tidak bisa apa layak tumul asror, tidak bisa menyimpan rahasia. Nah, ketika punya rahasia teman, ya, punya aib teman, harus kita tutupi. Ojo tambah dibeber, ya, kekurangan teman kita jangan sampai malah kita obrolkan. Kan anak itu loh, seperti itu punya apa kekurangan, atau punya rahasia atau punya aib, ya, tak boleh kita sampai membeberkan atau malah menjadikan itu bahan gunjingan, ya. Karena ketika kita tidak mau menjaga rahasia, maka sesungguhnya apa kita itu tidak bernilai, ya, karena gunanya, ya, seperti itu. Bagi orang yang tidak bisa menyimpan rahasia itu tidak ada nilai. Qala syairu, nah, penyair berkata apa? Idamal mar'u lam yahfad thalathan, jika seseorang itu tidak bisa menyimpan, ya, atau tidak bisa menjaga 3 perkara, babihu, kajualah walau bikafin, meskipun hanya apa bikafin, hanya dengan seharga min romati, ya, min romati, seharga atau segenggam apa debu atau pasir. Wafa'al lis-sodiqi, wafa'al lis-sodiqi, yaitu apa 3 tadi itu. Wafa'al lis-sodiqi, setia terhadap teman, ya, setia terhadap kawan. Wabadla malin, dan mengorbankan sebagian hartanya. Maksudnya gimana? Maksudnya ini kita harus punya apa istilahnya,
teman yang setia. Wabadla malin, dan mengorbankan sebagian hartanya, artinya yaitu mau sedekah, ya, mau menyumbangkan hartanya ketika teman kita sedang membutuhkan. Wa kitmanas sarairi, dan menyimpan rahasia bil fuadi, dalam hati, ya. Jadi menyimpan rahasia itu dalam hati. Kalau dalam bibir bukan disimpan tapi diomongkan. Jarang sekali orang yang bisa menyimpan atau menutupi aib seseorang. Al-ulfatu. Nah, bab selanjutnya sedikit saja ini. Al-ulfatu yaitu bab yang menerangkan tentang kerukunan dan juga perdamaian. Bab selanjutnya tentang kerukunan dan perdamaian. Apa di sini? Jadi penting sekali kita setelah kita menjaga hak-haknya, mulai hak orang tua, mulai kerabat, mulai tetangga, sampai dengan teman. Nah sekarang ulfah, ya, menjaga perdamaian, hak-hak perdamaian itu juga penting, ya. Ia yaitu al-istighnasu yaitu merasa tenang apa binasi, dengan manusia. Jadi harus merasa dalam dirinya itu terjadi ketenangan, ya, dengan manusia lain. Gak boleh mengusik, ya. Apalagi jenengan punya sikap iri, punya dengki, gak boleh. Jadi harus merasa tentram dalam dirinya, maka akan timbul rasa perdamaian dalam hati seseorang. Wal farahu, dan ketika bertemu biliqaihim, maka apa? Wal farahu biliqaihim, ketika kita itu bertemu dengan teman, ya, dengan manusia, dengan sesama kita, maksudnya sesama umat Islam, maka kita harus ya, maka kita harus senang, ya, ketika bertemu dengan mereka. Wa asbabuhu, maka sebab-sebabnya kerukunan itu khamsatun, ada 5. Apa saja yang menimbulkan kerukunan di sini? Awwaluha, yang pertama ad-din, yaitu kepercayaan terhadap agama. Jadi sama umat Islam juga harus menjaga perdamaian, menjaga kerukunan. Gak mungkin, ya, orang Islam meskipun di luar negara Indonesia ketika disakiti sampai juga merasa tersakiti, terzalimi, ya. Jadi ketika ada itu, maka kerukunan dan perdamaian itu akan timbul. Li'anna kamalal imani, karena apa? Kamalal imani, iman yang sempurna itu yujibul atfi, ya, yujibul atfi, kesempurnaan iman itu bisa melahirkan apa istilahnya, rasa kasih sayang terhadap sesama, ya. Jadi jelas di anna kamal iman yujibul atfi itu karena sesungguhnya ketika kita merasa iman kita sempurna, ya, karena agama kita, maka rasa kasih sayang itu akan tumbuh, akan timbul dengan sesama di antara umat Islam. Wasaniha, dan yang kedua an-nasabu, yaitu ada hubungan nasab. Nah, nasab yang keturunan ini li'annal insan, karena sesungguhnya manusia apa? Yahnu ala aqaribihi, cenderung ala aqaribihi, pada famili. Jelas, ya. Jadi ketika ada nasab atau keturunan, ya, entah itu saudara kita, entah itu sepupu kita, ya, entah itu minduan atau seperti
seperti apa itu bahasanya ya, kalau di Jawa, maka itu akan timbul ya kerukunan ya. Ketika kita punya sikap dia masih keluarga kita, maka itu juga akan menumbuhkan sebuah kerukunan. Wa tawaddadu ilaihim, dan saling mencintai di antara mereka. Wa yukafful adza anhum, wa yukafful adza anhum, dan kita harus mencegah dari jangan sampai menyakiti hati mereka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rahima idza tamassat ta'atuf ya. Seperti dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, inna rahmata, sesungguhnya ar-rahmata ya, sesungguhnya ar-rahima sanak famili ya, kemarin membahas tentang kerabat itu, idza tamasat ya, apabila istilahnya tamasat itu bahu membahu ya, saling tolong menolong, ta'atuf, maka akan timbul rasa kasih sayang. Wa tsalitsuha, dan yang ketiga apa yang akan menumbuhkan perdamaian di sini, al-musyawaratu, yaitu ikatan perkawinan. Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia ya, nah ini juga penting ya, kerukunan dalam rumah tangga. Maka yang belum berumah tangga ya saya doakan segera dalam waktu yang tepat ya. Jangan dulu, nanti kalau belum waktu yang tepat ya maksud artinya. Li'annal insana, karena sesungguhnya idza ahabba, apabila mencintai ya, entah itu suami, entah itu istri ya, irsahu ahabba kullu man yantami ilaiha ya. Apabila, maksudnya gini, apabila kita itu ya sesama manusia ya, entah itu sama suami atau istri, ketika kita mencintai dia ya, mencintai istri kita misalkan, maka ahabbu kullu man ya, maka kita harus mencintai juga terhadap siapa-siapa yang telah mencintai istri kita ya, termasuk sanak dan keluarganya. Wong mau anaknya kok gak mau orang tuanya, nah ini gak boleh ya. Wong mau anaknya kok gak mau mau dijadikan istri kok gak mau sama paliknya, gak boleh. Jadi harus saling menjaga kerukunan di antara mereka. Jangan malah kita membuat firqah, membuat perpecahan ya. Yang dulunya keluarga itu bagus, setelah kita masuk, setelah kita nikah dengan istri kita, malah kita jauhkan istri kita dari keluarganya, nggak boleh ya. Maka kita termasuk memutus hubungan baik dengan keluarga itu nggak boleh. Maka tidak akan timbul di sini jiwa kerukunan atau perdamaian dalam diri kita. Qala Khalid bin Yazid wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.